yang bersangkutan melaporkan menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 pelapor di pernikahan dengan terlapor oleh teman. Setelah beberapa waktu terlapor mengajak pelapor untuk menikah dan pelapor dengan terlapor pergi untuk melihat status pernikahannya. Aku kemarin ketemu sama ibunya Inara gitu. Ya gini deh, Bang, katanya panggil gue Bang gitu ya. Itu pilihan dia. Najis gue mah ngeliat orang-orang yang sok-sok agamis begini ya kan, outfitnya, bicaranya tentang agama, yang paling suci. Tapi kelakuannya apa? Samanya aja nih. Lebih parah daripada Dajjal, tau gak lu? Tolong Ketua Jule ya, angkat beliau menjadi sekretaris. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Menanggapi keberlanjutan kasus Inar Rusli dan Ihsanul Fahmi teman-teman, di mana akhirnya pihak kepolisian memberikan updatean terbaru terkait kasus ini teman-teman. Akhirnya pihak kepolisian mengungkap kesaksian Inara Rusli soal modus insan yang ajak nikah siri menggunakan KTP palsu teman-teman. Dan ada juga reaksi dari ibunda Inar Rusli saat mengetahui anaknya viral yang dituding sebagai pelakor nikah siri diam-diam teman-teman. Dan ada juga tanggapan dari Dr. Richard Lee, di mana dalam pernyataan terbarunya Dr. Richard Lee ternyata sudah menegur Inara Rusli secara langsung teman-teman. Dan tak terlepas juga ada tanggapan dari Firdaus Owibo, di mana dalam pernyataan Firdaus Owibo ini cukup menyelekit ya untuk Inara Rusli teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Aku disclaimer, aku nggak pernah dengar itu. Dok, tadi kan dokter bilang kasihan juga sama Mawa. Dokter sempat nyaranin nggak Inara untuk minta maaf ke Mawa secara langsung atau? Kalau menurutku korban di kejadian ini, korban yang pertama yang paling dirugikan, yang paling disakiti itu adalah Mawa, sudah jelas ya. Mawa dan anaknya itu adalah korban yang sangat disakitin. Aku sudah ngomong beberapa kali dengan Insan juga. Ini adalah korban, the real korban yang tersakiti itu adalah istri dan anak kamu, saya bilang. Pelaku semuanya ini, ya saya bilang adalah kamu. Kenapa kamu tidak tegas? Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu pelintar-pelintut? Kenapa kamu jadi pengecut? Itu sudah saya sampaikan juga di podcast itu. Penipuan dari mananya kan di Inara itu kan menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah orang yang sudah dianggap cakap hukum, ya. Orang yang di atas 17 tahun atau 18 tahun itu sudah dianggap cakap hukum. Jadi kalau dia, apalagi seorang ibu rumah tangga yang sudah melahirkan 3 anak ya, dia bilang tidak tahu, merasa ditipu, itu bodoh. Gitu loh. Itu keliru gitu loh. Kenapa? Karena saya bilang kenapa dia bisa tertipu sementara dia sudah menjalankan ini secara berjenjang kan itu. Dari mulai perkenalan, lalu pacaran sampai ke pernikahan itu kan berjenjang gitu. Artinya di sini kalau dibilang saya merasa ditipu oleh laki-laki, kalau merasa ditipu oleh laki-laki, ya jangan main laki-laki kan gitu. Kenapa harus main laki-laki gitu? Sini. Tapi kan laki itu bilang bahwa dia ada proses. Iya ada proses. Dan menurut kompilasi hukum Islam, pernikahan siri itu sah kok. Hanya saja belum tercatat di lembar negara. Dan itu perlu pengajuan lagi untuk melegalkan itu melalui mekanisme isbat nikah siri gitu. Dengan proses isbat nikah siri ini yang dilaporkan dari itu awalnya dengan video yang ada di rumahnya Fitur. Ya itu murni tuh. Itu murni melakukan perzinahan, itu telak gitu. Menurut sesuai apa yang dimaksud di dalam pasal 284 ya dan pasal 279 Undang-Undang Pernikahan ya, nomor 1 tahun 74. Jadi itu sangat masuk sekali dan ancaman hukumnya lumayan berat itu perzinahan itu. Gitu loh. Apalagi perzinahan tersebut dilakukannya di rumah mereka bersama mungkin ya itu ya. Rumahnya Inara dan si Virgon kan gitu. Banyak persidangan harusnya yang dilaporkan bukan Inara tapi cowok. Dua-duanya dong. Kalau tapi itu dilakukannya setelah mereka cerai atau sesudah mereka cerai? Belum ada proses cerai, masih sah. Masih sah istrinya Virgon. Bukan, ya bercerai kalau itu Oh iya. Hawa sama yang lingkungannya itu belum Baru nikah. masih proses. Lah, sekarang yang laporin itu pasal berarti nggak ada pasal dong. Kalau mereka suka sama suka dan kondisi janda dan duda atau apa. Tapi istrinya mungkin istri si cowok itu kali yang laporin. Oh, istri cowok masuk 279. Suaminya kan Ya. masih proses nikah. Iya. Jadi istrinya si cewek cowok itu melaporkan si Inara. Itu masuk. Suami istri masuk. Dengan Ya. video Ya, itu. suami istri masuk itu. Yang dari pertanyaan dapat dari mana tuh cewek videonya? Gitu loh. Dapatnya dari mana? Dapatnya legal atau tidak legal? Ya pokoknya itu urusannya gini. Kalau
nanti berkepanjangan, ya pasti akan kena dua-duanya. Antara Inara dengan si cowoknya itu. Siapa sih nama cowoknya? Karena Ihsan. Isano ya, iya. Tapi kemarin Inara juga melaporkan balik, yaitu Ihsan Andi yang dianggap dari laki sirinya. Itu benar juga sih? Ya nggak bisa dong. Lapor balik lagi sama Ihsan sendiri. Ihsano apa? Ihsano Pak, namanya susah banget sih itu. Tapi hidupnya nggak susah kan itu namanya. Pertanyaan secara hukum, Bang. Ya kan, karena Inara merasa ditipu, Bang. Dijanji-janjikan katanya senjangan dan proses talak. Itu gimana? Lah ya kalau merasa ditipu kan bagaimana pembuktiannya kan, mekanismenya harus sesuai dengan KUHP, harus dengan SEMA, PERMA kan gitu. Jadi ya dibuktikan aja sejauh mana itu proses penipuannya kalau memang itu ditipu. Tapi abang melihat dari sisi emosional abang atau generalnya seorang Inara yang pernah ngalamin putus hubungan atau pernah bercerai, dia bilang begini. Mana itu penipuan kalau orang udah sama-sama enak? Hah? Apa yang ditipu? Apa dia disirep? Nah, perlu pembuktian lagi tuh ilmu sirep itu ya kan, ada undang-undang baru tuh tentang penyirapan kan gitu. Tapi bilang bahwa dia ada proses talak, Bang, dan akan cerai. Itu juga proses penipuan atau apa sih, Bang? Proses talak sama siapa? Sama istri pertamanya, Bang. Iya, kalau proses talak itu kan proses ya kan. Belum. Baru mau, kan belum. Baru mau apa kan itu nggak masuk dalam penipuan. Saya lagi proses talak, lagi mikir nalak apa enggak. Kalau kamu lebih enak ya kamu yang saya kawinin, kamu nggak enak kamu balik lagi ke bini kan gitu proses talak itu. Namanya proses kan belum selesai. Belum ada putusan kan gitu. Jadi intinya si Inara itu masih melanggar. Masih termasuk dalam pasal 284 dan 279 KUHP. Gitu. Beda Dan kalau undang-undang ada keterangan bahwa dia punya surat cerai. Iya, betul. Beda. Kemarin Iya. sempat viral 13/27. 39 bini gue, mantan bini gue 39, 31 tobat ya, Inara ya, kamu tobat. Dulu Inara ini pengen jadi klien saya, ibunya udah ke rumah saya, udah datang ke rumah saya ibunya. Ibunya Nova namanya, Nova. Udah pernah ke rumah saya minta tolong untuk dampingi Inara. Cuman waktu itu saya banyak klien, jadi saya nggak tangani. Pernah ibunya datang ke rumah saya minta tolong gitu. Ini Inara ini anak baik gitu loh, anak baik. Teman kalau ketemu musang ya bolong juga dadanya kalau. Aku kemarin ketemu sama ibunya Inara gitu. Ya gini deh, Bang, katanya panggil gue Bang gitu ya. Itu pilihan dia. Ya, dari itu ibunya ngomongin begitu simple. Jadi ya udah aku nggak mau banyak tanya lagi. Yang penting ternyata ibunya tahu gitu. Biasa aja ya kalau aku lihat dia nyantai aja, Mercy. Iya mungkin. Karena ibunya juga dulu kan artis ya, jadi ya mungkin udah biasa masalah gosip. Yang bersangkutan Ini kan lagi ada laporan perselingkuhan FS pengakuan Nita Siri Inara Lusri dengan Ihsanul Fahmi, Bang. Nah, pertanyaannya nih, Bang, secara hukum apakah laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan masih relevan jika belakangan pihak terlapor mengaku sudah nikah siri? Ya artinya begini, bahwa siapapun boleh melapor. Yang ini kan yang melapor adalah istrinya daripada siapa namanya? Iya, Ihsanul itu ya kan, Ihsanul itu melapor dengan istrinya dengan pasal perzinahan. Artinya bahwa siapapun melapor bisa saja kena. Jadi ya kan ketika itu masuk dalam laporan dan itu adalah laporan perzinahan, ya kan saya rasa bisa itu dilaporkan walaupun dia menikah siri, karena nikah siri itu tidak dikenal, ya kan nikah siri tidak dikenal. Kenapa seorang melakukan nikah siri? Pasti ada sebabnya. Kalau misalkan udah semuanya dalam keadaan normal, pasti juga nggak akan mau melakukan nikah siri. Terus ini, Bang, apakah nikah siri dapat menjadi alasan pembelaan atau alasan pemenang terhadap laporan perzinahan dalam KUHP, Bang? Kan jelas bahwa nikah siri itu kan tidak tercatat di dalam lembaran negara, ya kan artinya bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 kan yang tercatat di negara itu yang diakui. Jadi nikah siri ya kan nggak bisa ya kan beralasan ya kan untuk mengelabui hukum bahwa dia telah melakukan nikah siri. Tapi nikah siri itu diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena ajaran Islam itu kan artinya bahwa kita mengenal dengan poligami, kita boleh berpoligami. Untuk menghindari zina, maka dari itu ya kan boleh dilakukan nikah siri. Batasannya, Bang, batasan legalitas nikah siri di mata hukum Indonesia, terutama terkait dampaknya pada laporan pidana seperti perzinahan. Ya dampaknya ya itu tadi, karena nikah siri itu kan tidak terdata, belum diakui secara hukum. Yang diakui secara hukum adalah nikah agama dan nikah sipil. Nah, nikah agama seperti apa? Seperti yang tercatat di dalam KUA. Sipil juga seperti yang tercatat dalam akte sipil.
Selama itu tidak ada dan tidak diakui oleh negara, ya kita anggap itu berzina. Kalau si pelapor itu ada ikatan pernikahan dengan si terlapor itu sendiri. Ada lagi nih Bang, jika salah satu pihak nih dalam hal ini nih Ihsanul ya Bang, dia itu masih berstatus suami orang Bang. Apakah nikah siri dengan Inara dianggap sah atau justru memperkuat unsur dugaan perzinaannya Bang? Pengertian sahnya ini dilihat dari mana dulu, gitu loh. Seperti yang tadi, nikah siri itu kan untuk menghindari adanya zina, gitu kan. Nah, karena untuk menghindari adanya zina maka diberikan ruang untuk melakukan nikah siri secara agama, tapi tidak berarti itu tidak bisa dilanjutkan, harus dilanjutkan ke kantor urusan agama untuk disahkan. Ada lagi Bang, dalam undang-undang perkawinan dan KUHP Bang, bagaimana posisi hukum seorang pria menikah siri tanpa izin istri sah? Terus apakah ini termasuk poligami ilegal atau masuk ranah pidana Bang? Iya. Kalau secara agama dulu ya, kalau secara agama nikah siri itu sah, baik tanpa izin atau seizin. Tapi secara negara dalam prakteknya harus izin pengadilan, tapi syarat berpoligami. Tapi akan tetapi dalam hukum pidana ini masih debatable, karena dalam undang-undang perkawinan itu pernikahan dianggap sah apabila dijalankan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang, apakah pengakuan nikah siri dapat menghapus unsur pidana atau tetap berpotensi dijerat pasal perzinahan karena tidak tercatat di negara? Ya pasti berpotensi lah, iya, karena pernikahan di sini itu kan tidak tercatat. Jadi setiap istri yang bila mana atau setiap suami bila melihat terjadinya perselingkuhan itu, lalu akan mereka bisa menemukan bukti-bukti, akan lalu dikuatkan dengan saksi, akan masuk dalam pasal perzinahan. Jadi nikah siri itu tidak membantu kan dalam penerapan hukum pidana. Jadi sekali lagi, kan kalau bisa kan tidak nikah siri, kenapa bisa nikah siri? Oke? Najis gue mah ngeliat orang-orang yang sok-sok agamis begini ya kan, outfitnya, bicaranya tentang agama, yang paling suci, tapi kelakuannya apa? Samanya aja nih, lebih parah daripada Dajjal, tau gak lu? Tolong Ketua Jule ya, angkat beliau menjadi sekretaris. Sama-samanya nih kelakuannya nih. Sebenarnya gue juga nggak peduli lu mau selingkuh kek, mau ngapain, cuman karena lu bawa-bawa agama nih, pengen personal brandingnya so agamis, jadi yang lain juga ternodai gitu loh. Nah, itu ya guys ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat beberapa updatean terbaru mengenai kasus Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi ini teman-teman. Lantas bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.